Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Itu mic-nya dimatiin yang ada di Wusto tuh. Itu yang ada sama kelas Naila itu loh. Wa makanin lan panggonan. Yusolli kang salat sapa wong fihi ing dalem makan. Itu bagus. Tapi kalau yusolla kang den gawe salat apa fihi ing dalem makan, sama aja hasilnya. Sama saja. Itu yang dimaksud al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau kita agak malas untuk menyebutkan fa'ilnya, maka dijadikan sebagai naibul fa'il. Maka kalau mu'in kan kalau ada uang itu nggak dikasih rujukan. Wa makanin lan panggonan yusolli kang salat sapa wong fihi ing dalem makan an najisin saking najis ghairi ma'fuwin kang ora den ampura apa anhu saking najis. Syaratnya sholat itu wasaniha, yang kedua toharatu badan, wa malbus, wa makan, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis yang tidak dimakfui. Fala tasihhu mongko ora sah apa as-sholatu sholat ma'ahu sartane najis, walau nasian lan senejan iku lali, au jahilan atawa bodoh, biwujudihi kelawan wujude najis, maka sholat itu tidak sah kalau ada najisnya ma'ahu. Walau nasian, meskipun lupa. Saya lupa ya, najis enggak ya? Najis. Meskipun jahil, tapi saya nggak tahu kalau ini najis, tetap hukumnya najis, tetap hukumnya tidak sah sholatnya. Itulah. Au bikaunihi, atawa kelawan anane najis iku mubtilan kang batalake. Liqaulihi ta'ala, krono firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka lan ing pakaiane sira fatahhir mongko nyuci akena sira. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir ya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kayaknya itu deh. Wali khobarin lan krono ono hadis, wali khobari syekhoni lan krono anane hadis syekh loro.
wala yadurru lan ora bahaya apa muhadzatu najsin ngiringi najis li badanihi marang badani wong. Ada orang sholat di sampingnya ada najis, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, begitu maksudnya. Jadi muhadzatu najsin, keberadaan najis di samping badannya seseorang itu la yadur, tidak akan mempengaruhi sholat. Lakin tukrahu, tetapi dan makruhake opo muhadzah ma'a muhadzatihi sartane kalau ini ma'a muhadzatihi sartane ngadepi najis, kastikbali najsin koyo ngadepi najis. Muhadzah tetap punya arti ngiringi deh. Au mutanajjisin, atawa kalau najis itu kan barangnya. Nah, kalau yang kena najis namanya mutanajis. Baju kena najis, mutanajis. Air kena najis, mutanajis. Tapi kotorannya al-aurah, kotoran al-abwal, yaitu jelas najis. Ya. Meja kena tai cecek, ya mejanya jadi mutanajis. Mejanya mutanajis, bukan meja najis, mejanya mutanajis. Tetapi dimakruhkan apabila seseorang sholat itu ngadepin najis atau menghadap benda yang kena najis, mutanajis. Kita sholat ngadep kiblat, di depan kita itu ada barang najis. Sah nggak sholatnya? Ya sah. Yang penting bukan tempat kitanya yang najis. Kita sholat di tempat suci. Kita sholat di tempat suci. Di samping kita ada najis, la yadur, nggak apa-apa. Tapi di depan kita ada najis atau ada mutanajis, makruh. Jadi kita sujud di sininya nih ada najis, sah nggak sholatnya? Sah, tapi makruh, gitu ya. Dibuang dulu, nah, nggak sopan. Itu bukan najis saja sih, gambar-gambaran, gambar wanita seksi, ya, gambar tengkorak-tengkorakan. Usahakan tidak ada di depan orang yang sholat. Karena itu ketika kita sholat, apalagi sholatnya jamaah di masjid, jangan sampai kita menggunakan kaos yang di punggung kita tulisannya macam-macam. Nanti yang di belakang kita ngaco sholatnya. Apa tuh dibacai lagi, sholat tuh dibacai tulisan. Jadi untuk menghindari hal itu, yang paling baik adalah sholat menggunakan baju yang polos. Sunnahnya begitu. Tetapi itu semua tidak akan mempengaruhi tidak sahnya sholat. Tetap kok sahnya sholat. Sholatnya sah. Di depan kita ada orang pakai kaos, kaosnya warna-warni yang membuat konsentrasi dan fokus kita menggelambiar, itu tetap sholat kita sah. Makruh. Di depan kita ada kotoran, makruh. Bahkan bukan dalam keadaan sholat saja, dalam keadaan ngobrol muhadzatun najsin, ngadepin najis, itu makruh. Ngobrol begini di depan kita ada najis, makruh. Ini bukan berlaku untuk sholat saja ya, muhadzah. Ya. Ya, muhadzatus istiqbal namanya. Keberadaan muhadzah itu keberadaannya mengiringi. Kalau muhadzatun najsin berarti najisnya ada di samping. Tapi kalau muhadzatus istiqbali najsin, najisnya berdampingan tapi posisinya itu istiqbal, di depan, gitu loh. Nah itu makruh gitu. Atau menghadap benda yang kena najis, nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh. Wasaqfu kadzalik,
Wasaqfu kadalik, di sini mubtada. Ya, wasaqfu kalau nggak ada maknanya kayaknya bingung mubtada diatofkan ke mutanajis. Wasaqfu utawi plafon, atap, as-saqaf. Kadzalika koyom konon istiqbalu nazin. In qaruba lamun par opo saqaf minhu saking wong bihaitsu yu'addu kelawan sekirane den wilang-wilang sapa wong muhadzian hale ngadep ngiringi lahu kadue sakfun urfan ting dalam umume. Begitu juga menghadap plafon, menghadap atap, ya, menghadap atap. Di atapnya itu ada najis atau ada mutanajis. Biasanya kucing kan kalau buang air sembarangan. Nah, di situ buang airnya sembarangan, lalu kita sholat madhab kiblat, tapi di atas kita berses, itu ada kotoran. Sementara kita yang muhadhian, artinya beriringan, dekat itu, qaruba minhu, dekat. Kalau agak jauhan nggak apa-apa ya, tapi kalau dekat nggak apa-apa. Nah, ukuran dekatnya apa? Urfan, sesuai dengan keumuman budaya dan kebiasaan. Urfan itu, tak jelasin ya, urfan itu sesuatu yang umumnya. Leret jauh apa dekat? Pak, kalau leret jauh atau dekat menurut kamu naik motor? Hah? Ya wis, kalau menurut mayoritas kamu mengatakan seperti dekat ya dekat. Cirebon gimana Cirebon? Ini kalau ada perempuan rokok gimana menurut kamu? Pantas enggak? Enggak. Laki-laki ngerokok gimana? Makruh. Kalau perempuan rokok haram apa makruh? Nah, taunya haram dari mana? Sama-sama rokok sih. Sama-sama rokok. Oh, jangan-jangan sentimen karena dia perempuan, laki-laki. Apa be? Rokok itu apakah tahu jenis kelamin? Ini laki-laki, ini perempuan. Maka secara uruf perempuan tuh nggak pantas rokok. Gitu. Secara uruf perempuan nggak pantas rokok. Udah dihukumi uruf. Nah, perempuan-perempuan kok rokok sih? Kalau ditanya, lalu apa bedanya laki-laki? Laki-laki rokok, saya perempuan, boleh rokok dong. Kalau laki-lakinya makruh, saya makruh. Apakah ketika laki-laki makruh saya haram? Begitu pertanyaan perempuan. Bukan begitu, Mbak. Urfun. Urfan. Apa tuh urfan? Urfan itu kebiasaan dan budayanya, pantas nggak pantas. Ngukur layak dan tidak layak. Gitu. Urfan yang ada di urfan dulu, patokan orang kaya itu apa? Kalau rumahnya ada belnya, rumah ada belnya aja tanda orangnya kaya gitu dulu ya. Kalau rumahnya belum ada belnya, kemudian yang kedua rumahnya ada pagernya, apalagi pagernya ada lampu yang warna putih itu bulat, wah kaya banget itu udah. Apalagi ada telepon rumahnya di dalamnya, waduh luar biasa, sugih temenan gitu. Orang dulu sugih temenan. Padahal kan belum tentu, bisa jadi utangnya banyak. Tapi secara uruf tuh begitu, apalagi punya motor Vespa. Lebih-lebih punya mobil, wah itu udah dianggap konglomerat gede-gedean itu. Dihormati banget sama orang dulu. Jadi patokannya apa? Bel rumah aja dulu sudah. Nandain kekayaan. Apalagi nandain kekayaan. Yang nandain kekayaan itu kamar mandi dalam kamar. Sekarang biasa aja, udah banyak begitu. Ya. Keren bisa, nih jero kamar ada kamar mandi, mengkonon belo heran. Karena secara uruf nggak umum begitu. Yang ngelakuin itu hanya orang-orang yang kaya.
Gitu. Nah, itu yang dianggap uruf. Jadi urfun itu adalah anggapan manusia, anggapan orang. Nah, kita sholat, di atas kita ada plafon, plafonnya dekat sama kita, di plafon tersebut ada najis. Dekat sama kita, dekatnya secara urf. Kalau orang-orang mengatakan, iya tuh deket, berarti makruh kita sholat di situ. Tapi kalau orang-orang mengatakan, oh enggak, oh masih jauh, berarti. Nah, itu yang dimaksud uruf tuh begitu, ya. Tapi uruf itu nggak bisa jadi hukum, hanya menjadi informasi saja. Wasaqfu kadzalik yu'addu, yang dianggap muhadhiyan, mengiringi lahu kepada sakfun tersebut urufan, secara garis umum, secara urufnya. Kan secara uruf orang pakai sorban itu kiai atau ustad, nah itu uruf. Padahal sih belum tentu. Belum tentu. Pakai jubah, apalagi tasbihnya di bawah gondol terus ber lagi wirdan, oh ustad gitu. Padahal lembek taubat, wingi gak tatoe masih akeh gitu ya. Tapi ya begitulah kita menggunakan uruf sebagai patokan kita. Ya jangan, uruf itu jangan menjadi patokan. Tapi uruf itu sebagai informasi itu saja. Wala yajibulan ora wajib opo ijtinabun najsi, ngadowi najis fi ghairi sholati, ing dalam saliyane salat. Ada najis, apakah harus dijauhi? Wala yajibu ijtinabun najsi, tidak wajib menjauhi najis selain waktu sholat. Ngobrol begini ada najis tuh nggak wajib dijauhi, nggak wajib dijauh. Yang baik ya dibersihin, apalagi menghadap najis muhadhiyan makruh, tapi wajib tidak, untuk menjauhi tidak. Wa mahalluhu utawi panggonane la yajibu ijtinabun nasi iku fi qairit tadammuhi, ing dalem sakliyane nglumuri bihi kelawan najis, dilumurin. Aw saubin atawa pakaian fahuwa mongko utawi tadammuh iku haramun, haram bila hajatin, kelawan tanpa hajat. Tidak wajib menjauhi najis, tapi juga jangan sampai melumuri badan dengan najis. Badan atau pakaian dilumuri dengan najis, fahuwa haram. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, maka haram. Wa huwa utawi najis syar'an ing dalem munggu syara' iku mustaqdzarun, perkara kang den wilang jember, yamna'u kang nyegah apa mustaqdzar sihhatas sholati ing sahe salat, haitsu la murakhisa ing dalem sekirane ora nana keringanan iku maujud. Apa sih yang namanya najis? Apa definisinya najis? Maka yang dimaksud najis adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa. Yang namanya najis adalah sesuatu yang menjijikan. Satu, jenisnya menjijikan. Ular menjijikan? Ya. Najis dong? Nanti dulu. Cicak menjijikan? Ya. Najis dong? Belum tentu. Apa syaratnya? Pertama, mustaqdzar. Yang kedua, yamna'u sihhatas sholat. Sudah dua saja. Yang pertama menjijikan, yang kedua membuat sholat nggak sah. Cicak itu menjijikan. Tapi apabila kita ketempelan sholat, ketempelan cicak, sholatnya masih lanjut, maka cicak itu tidak dianggap najis. Cicak, ular, tikus, umbel, itu bukan hal-hal yang najis. Riak, kita lagi sholat diludahin muka kita sama riak, gak usah berhenti sholat.
Ya mandek-mandek, tujuannya pengen balas mukul wongnya lah. Bukan mandek karena najis, bukan. Enggak najis itu dia. Kalau muntah-muntahan yang keluar dari mulut, nggak apa-apa. Tapi kalau muntah-muntahan keluar dari perut, maka hukumnya. Jadi tidak semua yang menjijikan itu najis. Ya, endut yang menjijikan, tapi nggak najis. Belut yang menjijikan, tapi nggak. Kodok apalagi menjijikan, tapi nggak najis. Jadi sesuatu yang menjijikan, yang membuat sholat itu tidak sah. Contohnya karawusin. Rawusin itu kotoran, au baulin atau uyu. Kotoran manusia itu raus namanya. Pakai sa rawusun. Ya, rawusun itu kotoran manusia. Rawusun kotoran manusia atau kotoran hewan. Ini jamannya auros. Baulun abwal. Walau kana lan senjan ono apa rawusun dan baulun iku minta irin saking manuk wasamakin lan iwak wajarodin lan walang wamalan barang la nafsa kang ora ono geti iku maujud lahu kaduwe ma sailatun kang milih au min makulin atawa saking hewan kang bisa dipangan apa lahmuhu daginge makul alal as-sahih ing atase kaul kang sahih. Kotoran hewan itu najis, kotoran manusia itu najis, meskipun kotoran itu dari burung atau ikan atau belalang atau kotoran itu dari hewan kecil yang la nafsalahu sailah, yang kalau mati darahnya nggak ngalir. Semut misalnya najis, meskipun semut itu kategorinya hewan yang la nafsalahu sailah. Begitu juga lalat. Lalat itu la nafsalahu sailah. Nah, kalau kamu jualan banyak lalatnya ditutupin, dibersihin yang bener, jangan dibiarin saja. Itu lalat sekali menclok itu bertelur. Bertelur ya. Nah, nanti kita bahas tentang persoalan telur ada. Tapi kalau kotoran itu jelas najis. Kalau telur tergantung. Kalau telurnya berubah warnanya, maka najis. Tapi kalau telurnya nggak berubah warnanya, maka nggak najis. Ayam bertelur, warnanya masih normal, nggak membusuk gitu, maka berarti telurnya itu nggak najis. Tapi kalau kok telur kok kayak menghijau atau mengkuning atau berubah warna lah, meskipun tadinya normal kemudian jadi keemas-emasan, nah udah najis itu. Ya, jadi semua kotoran itu najis, sampai kotorannya hewan yang tidak ada darahnya pun najis, atau kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya, au min makulin lahmu, najis juga. Ya, kotoran kucing apalagi yang nggak bisa dimakan, wong kotoran ayam masih najis. Ada salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kotoran kucing itu nggak najis. Ya, mungkin mengikuti salah satu mazhab, tapi ya terserah kita mau ikut apa enggak. Kalau mau ikut ya silakan, nggak apa-apa. Logikanya, kalau misalnya kotoran kucing itu tidak najis, berarti kotoran ayam lebih-lebih nggak najis, begitu kan? Kucing dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kalau ayam dagingnya boleh dimakan. Jadi kalau mulia mana ya? Mulia ayam daripada kucing. Kenapa? Karena dagingnya bisa dimakan. Kucing dagingnya nggak bisa dimakan. Meskipun muhtaram ya, kucing itu binatang yang muhtaram. Tapi lebih muhtaramnya mending muhtaram ayam. Kalau kotoran kucing saja tidak najis, berarti kotoran ayam lebih-lebih nggak najis. Jadi kalau kamu duduk, ternyata terlanjur di bawah bokong kita itu ada,
ini telek ini. Terus jangan diambil pusing, suci kok gitu. Bisa nggak ngomong suci kok? Nanti kalau kita ngomong kayak gitu depan banyak orang pada melototin kita semua. Waduh, Nabi bukan Nabi Muhammad ini. Sesat gini. Ya pasti orang tuh secara urfan menjijikan itu. Secara uruf ya, nggak ada yang mau nanggepin ya kotoran-kotoran begitu. Ya aneh kalau ada usul. Kotoran kacung, kotoran kucing itu suci, Bu. Suci gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau dia konsumsi pendapat itu sendiri untuk keluarganya silahkan. Tapi jangan di depan YouTube, di depan orang banyak. Wa qala lan ngendika Al-Astukhri, sapa Imam Al-Astukhri war Rawiyani lan Imam Rawiyani fi min a'immatina saking pira-pira imami kita. Kamalikin kaya Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Innahuma sa'tuhune bentar ya, nyari domir dulu ini. Innahuma satahune rausun lan baulun. Nanti jangan dimaknani ke anak murid rausun tai, jangan begitu. Udah bahasanya udah nggak pantas. Innahuma satahune rausun wa baulun iku tahirani suci karone minal makuli saking hewan kang kena den pangan. Tuh, kalau Imam Malik, Imam Ahmad, ya ini Imam Al-Astukhri dengan Imam Rawiyani dari beberapa imam, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa kotoran, baik kotoran manusia yang berupa cair ataupun padat, yang keluar dari kubul ataupun dubur, itu dua-duanya suci. Tapi min makul ya, dari hewan yang bisa dimakan, dari kambing suci, dari ayam suci, gitu loh. Kata Imam Malik dengan Imam Ahmad, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i rata semuanya najis. Tapi kalau Imam Ahmad suci. Nah, tapi jangan bilang kucing. Kucing itu ghairu makul, bukan hewan yang bisa dimakan. Walau rosat lan lamun apa ngising enaknya ya begitulah. Walau rosat lan lamun BAB gitu atau begitu sih mananya. Auqaat atau muntah opo bahimatun, opo bahimatun binatang habban ing biji. Apabila ada hewan dia buang kotoran atau muntah yang keluar itu biji, keluar biji atau lagi keluarnya biji gitu. Bagaimana itu? Fa in kana mongko lamun ono apa hub apa wiji iku sulban atos. Kalau bijinya itu keras, nah gitu ya. Kalau bijinya keras, bihaitsu lau zuri'a, kelawan sekirane lamun den tandur opo biji, nabata mongko tukul opo biji, famutanajisun mongko iku arane mutanajis, langsung jadi khobar saja. Ada muktadanya yang dibuang, pasti kalau gitu tuh. Abi coba kira-kirain ya. Fa in kana sulban bihaitsu law zuri'a nabata fahuwa mutanajjisun atau fahadzal hubbu mutanajjisun. Apabila ada bahimah, hewan, binatang, bahimah itu dia muntah atau dia keluar kotoran, yang dia keluarkan itu bukan kotoran, tapi biji ya. Nah, kalau bijinya keras, yang sekiranya ditanam itu kok tumbuh, sabrang atau bawang misalnya,
maka biji itu dianggapnya mutanajis, bukan najis, mutanajis, terkena najis. Yusalu yusalu den basuh opo habba wayuk kalulan den pangan opo habba, boleh dibasuh, boleh dimakan bijian itu tuh. Biji apa ya? Contoh biji kurma deh. Misal biji kurma, dia BAB tapi yang keluar biji kurma. Ya pertama karakternya keras enggak? Kalau lunak sudah najis. Jelas ya? Gitu tuh biji kurma gini sih. Misalnya. Tapi kalau ya keras ini biji kurma beneran ini. Jadi gimana ceritanya? Sebelum dia itu kebelet, si ayam itu ternyata sebelumnya makan kurma, ditelan dan dilek sebiji-biji, keluar bijinya. Nah ini bijinya, najis nggak hukumnya? Dikira-kirakan ini keras apa enggak? Keras. Ya satu. Kalau ditanam tumbuh nggak? Tumbuh. Udah tumbuh aja. Meskipun tanamnya gagal ya. Ini bukan persoalan proses gagal. Ini pasti tumbuh ini. Keras dan bisa produktif. Gitu ya. Ini mungkin ketelan biji atau apa. Maka bijinya itu dianggap apa namanya? Suci. Bisa dibasuh, bisa juga dimakan bahkan. Mutanajis bukan najis. Wa illalan lamun ora atos iku fanajisun mangka najis. Kalau lunak yang keluar itu biji, tapi kok lunak? Ah ya sudah. Berarti najis itu mah. Meskipun bentuknya wis kayak apalah, kayak patung Fir'aun atau apa. Tapi kalau misalnya lunak pisannya. Ya lunak sih, barang yang sesuatu yang sudah menjadi produknya perut. Kalau lunak tuh. Lunak itu sudah menjadi produk. Apapun yang keluar dari kotoran kita yang sudah diolah oleh perut itu lunak. Ya. Kalau mencret bukan lunak, kelunakan itu terlalu cair gimana? Lunak ya, lunak tuh ya bisa dibalangakan, bisa bisa digeplak-geplak, bisa digeprek, bisa di apa lunak. Pasti nih, ini kan ada mesin di perut. Ini mesin otomatis yang kita nggak tahu alat-alatnya apa. Begitu masuk sesuatu yang keras seperti keripik, seperti kerupuk, seperti apapun perut kita, ini pasti keluarnya bisa lunak gitu loh, kayak pabrik bisa lunak. Tapi kadang-kadang ada sistemnya yang nggak berfungsi. Mungkin ada karyawan yang lupa mungkin di sininya, cacing tak apa, akhirnya rempeyek, betul rempeyek mana? Rempeyek keluar maka rempeyek itu hukumnya najis bukan biji. Kita membahas biji. Kalau biji nggak apa-apa, tapi kalau bukan biji, ya najis semua. Gitu ya. Ada sistem produksi di walam yubayyinu lan orang mertelaake sapa para ulama hukma ghairil hubbi ing hukume sak liyane aja tuh. Gitu tuh. Para ulama tidak menjelaskan hukum selain najis seperti rempeyek, kerupuk, rengginang, keluar rengginang lagi, keluar kerupuk lagi. Tidak ada penjelasan dari para ulama. Lebih baik dibuang. Lebih baik dibuang. Kecuali kalau barang berharga, intan yang keluar. Barangkali kamu saking solehnya, kemudian BAB keluarnya intan tak berlian, diambil aja lumayan, dijual kan. Tapi kalau keluarnya rempeyek lagi, jangan, waduh dari Aldi suci nih. Gak boleh gitu. Najis itu hukumnya ya. Karena tidak ada keterangan dari para ulama tentang hukumnya selain biji-bijian. Tapi kalau biji-bijian boleh. Wallahu a'lam.